Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Puspitasari, NIM 172518. Saya mahasiswi semester 7 Universitas Kristen Palangkaraya, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi lokasi perairan untuk pengembangan budidaya laut di Kabupaten Lombok Utara. Saya mengambil tema tentang prospek dan tantangan marine culture. Berikut penjelasan saya. I'm sorry, but di Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten pesisir yang ada di Indonesia dengan panjang garis pantai sekitar 125 km. Wilayah apa saja yang ada di sana, kita dapat melihat ada wilayah pesisir dan ada wilayah dekat laut di Kabupaten Lombok Utara. Dan di sana juga dapat kita lihat memiliki banyak teluk-teluk kecil yang baik untuk mengembangkan budidaya laut atau marine culture yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Kenapa pengembangan usaha marine culture di sana dapat dilakukan? Karena di sana itu kawasannya itu pesisir, banyaknya tuh pesisir dan seperti teluk-teluk kecil. Karena terlindung dari pengaruh arus yang begitu kuat di laut tersebut. Makanya di sana itu kenapa sangat baik untuk perkembangan budidaya laut. Ya karena itu tadi. Namun demikian, permasalahan yang terjadi di lapangan adalah penempatan lokasi masih bersifat prediktif sehingga sangat memerlukan suatu gambaran lokasi yang tepat untuk dilakukannya penelitian tersebut di Kabupaten Lombok Utara. Untuk apa saja yang ada di sana, ada beberapa jenis kerang mutiara, rumput laut, lobster, dan ikan kerapu. Termasuk komoditas perikanan laut yang mempunyai peranan penting sebagai komoditas ekspor maupun impor. Pengembangan marine culture merupakan hal ini menunjukkan bahwa pengembangan marine culture merupakan solusi yang tepat untuk tempat yang tadinya tidak dihiraukan oleh masyarakat menjadi tempat wisata. Dan budidaya laut tersebut mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Marine culture adalah sistem budidaya laut yang sedang tren sekarang. Dan juga tidak cuman ada di Indonesia, tetapi juga banyak di dunia lain, maksudnya di luar dari Indonesia. Terus bagaimana cara mereka sang peneliti melakukannya? Mereka melakukan metode survei langsung ke lapangan yang dilakukannya pada bulan Juni sampai Oktober pada tahun 2016.
Interaksi apa saja yang ada di sana? Interaksinya tuh biotokultur dengan lingkungan luar sangat kuat dan hampir tidak ada pembatasan. Maksudnya tuh kayak identifikasi lokasi perairan untuk budidaya laut menuntut penerapan beberapa karakteria. Karakteria yang ada di sana itu yang pertama ada karakteria budidaya secara objektif, di mana secara mendasar terdiri atas dari kelompok karakteria sesuai dengan kualitas air dan oseanografi yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Metode ini sering digunakan di dalam proses perencanaan secara umum, selalu berhadapan dengan variabel atau parameter. Ya, itulah yang dimaksud dengan karakteria. Ada berapa saja pengembangan budidaya laut yang akan direncanakan di sana. Ternyata di sana itu ada tiga budidayanya. Yang pertama itu ada ikan kerapu yang bakal dibuat dengan jaring apung, dan ada juga pembudidayaan untuk rumput laut dan mutiara tiram. Dan beberapa jenis kutipan yang dianggap oleh peneliti sebagai komoditasi yang harus dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara. Selain sebagai tempat wisata, di sana juga sebagai potensi sumber air, pesisir, dan laut. Sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan budidaya ikan dan jenis-jenis biota laut yang dibudidaya di sana. Terus kegiatan apa saja yang mereka lakukan untuk budidaya lautnya atau marine kulturnya di sana? Yang digunakan itu jenis jaring apung dan rakit, sedangkan komoditas yang diusahakan mencakup seperti ikan kerapu, cetang macan. Di sana itu bagaimana sih biofisiknya? Ada beberapa jenis. Di sana itu kita bisa ngelihat ada beberapa jenis. Yang pertama kita ngelihatnya itu dari aspek kualitas perairannya terlebih dahulu, baru kita melihat oseanografinya. Yang merupakan data penunjang bagi peneliti, dan itu tuh sangat menarik menurut peneliti tersebut. Makanya dia melakukan identifikasi di Lombok Utara karena oseanografinya dan biofisiknya yang cukup bagus lah, atau apa sih tujuan sang peneliti untuk peneliti di sana? Tujuan sang peneliti itu karena kan di sana itu kawasan pesisir dan sangat bagus untuk diteliti, dan bertujuan mengidentifikasi lokasi perairan dan baik untuk marine kultur atau budidaya laut. Dan di sana itu mungkin kalau dilakukan penelitiannya, pengembangannya bagus ya, karena kan di sana tuh juga selain pesisir, dia juga banyak teluk-teluk kecil.
di sana itu bagaimana sih biofisiknya, ada beberapa jenis. Di sana itu kita bisa ngelihat ada beberapa jenis. Yang pertama kita ngelihatnya itu dari aspek kualitas perairannya terlebih dahulu, baru kita melihat oseanografinya. Yang merupakan data penunjang bagi peneliti, dan itu tuh sangat menarik menurut peneliti tersebut. Makanya dia melakukan identifikasi di Lombok Utara karena oseanografinya dan biofisiknya yang cukup bagus lah, atau Baiklah, kita akan mendengarkan beberapa kesimpulan dari peneliti. Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti, maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, identifikasi lokasi di Kabupaten Lombok Utara itu dapat kita lihat dari berdasarkan perairannya, yaitu aspek oseanografi dan kualitas perairannya menunjukkan bahwa kawasan Kabupaten Lombok Utara dan Gangga sangat sesuai dengan pengembangan budidaya laut yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Kesimpulan yang kedua, pengembangan budidaya laut di sana itu dapat dilakukan di perairan Kabupaten Lombok Utara tersebut. Ada beberapa jenis, khususnya komoditas yang mudah diekspor ke luar daerah dan sangat tinggi, yaitu seperti beberapa jenis, yaitu jenis ikan kerapu, mutiara, maksudnya kerang mutiara, dan yang cukup tinggi juga yaitu seperti jenis-jenis rumput laut yang ada di kesimpulan yang ketiga, pengembangan budidaya laut di Lombok Utara perlu mempertimbangkan manfaat lain, baik untuk kegiatan perikanan maupun kegiatan budidayanya. Kita dapat melihat perikanan tangkap, tempat wisata maupun untuk kawasan konservasi dan lain sebagainya. Kesimpulan yang keempat, pengembangan usaha budidaya laut harus menganut prinsip berkelanjutan. Maksudnya tuh ya jangan cuma berhentinya di situ aja, nggak dilanjutin gitu. Nah, selain memberikan dampak positif terhadap masyarakat tempat, tujuan peneliti tersebut selain memberi dampak positif terhadap terciptanya lapangan kerja di lokasi tersebut, juga adanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan juga diharapkan dapat mengurangi tekanan hidup sumber daya perikanan laut yang bermanfaat secara berlebihan atau terlalu banyak. Hasil identifikasi lokasi perairan dapat kita lihat berdasarkan aspek oseanografi dan kualitas perairannya. Maka perairan Kabupaten Lombok Utara, terutama di Kecamatan Tanjung dan Gangga, sangat sesuai untuk mengembangkan marine culture atau budidaya laut, terutama untuk komoditasnya,
yang memiliki peluang eksplor tinggi. Contohnya seperti ikan kerapu, rumput laut, dan kerang mutiara. Sekian dan terima kasih. Don't wanna talk, I need